Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghadirinya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Apa ya? Tebak lagu. Kulihat Bu Pertiwi ya? Bukan. Kalau apa itu? Kalau Lagu gereja. Silakan. Mana tuh? Belum mulai, sebelum mulai. Kirim cepat yang tadi tuh. 453 kan 453. Judulnya What's a friend we have in Jesus? What's a friend we have in Jesus? Lagu ibadah. Ini judulnya What a Friend We Have in Jesus. Nomor Kidung Jemaat 453. Betul? Bener gak? Bener gak? Yesus kawan yang sejati. Saya sekarang berada di jalanan di daerah Nagoya, dan saat ini kita tetap berada di jalan, saudara, dan tetap untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ini menjadi konsen kita untuk tetap dalam rencana Tuhan ke depan. Saudara tahu bahwa jalanan ini akan kita pakai terus untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan banyak ya teman-teman yang protes, dan mereka memilih untuk alangkah baiknya dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan itu berada di dalam sebuah wadah atau di gereja atau di tempat-tempat yang lain, misalnya di sebuah gedung. Tetapi saat ini kita pakai tempat ini untuk memberitakan firman, tidak memandang tempat dimanapun. Jalanan ini adalah tempat yang sangat ideal sekali untuk menyatakan kehendak Tuhan bagi setiap umat manusia. Karena apa? Karena tempat yang indah sekalipun, tempat yang megah sekalipun, ketika kita pakai untuk memberitakan firman, banyak orang-orang hanya untuk datang untuk menyenangkan hatinya. Banyak orang percaya datang beribadah hanya melihat bagaimana ornamen yang ada di dalam gedung gereja, bagaimana lampu-lampu yang berkedip-kedip yang memuaskan hatinya, yang memuaskan matanya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, adapun tujuan saya untuk saat ini hadir di tempat ini adalah untuk menyatakan koreksi dan untuk memberikan sedikit protes ya kepada Broku Ustadz Kainama. Ya, kalau saya melihat dan memperhatikan latar belakang beliau sebenarnya adalah seorang yang ahli dalam bermain piano. Saya yakin bahwa ketika hambanya ini menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pelayan di gereja, saya yakin beliau ini adalah orang yang bermainkan musik yang indah. Dan tadi kita menyaksikan bagaimana jari jemari hambanya ini memainkan piano dengan baik, dengan luar biasa. Dan saya yakin mengapa
Ustadz Kainama ini, kemampuan seorang pendeta ini ikut murtad, memilih untuk menjadi seorang Islam. Saya mengharapkan sebenarnya buat hambanya ini, jadilah sebagai hamba, jadilah sebagai orang yang Islam, yang menekuni Al-Quran dengan baik menurut apa yang hendak disampaikan. Bukan berarti ketika dia seorang hamba, dia seorang ustadz yang bebas ceramah di mana-mana, tetapi yang diceramahi adalah tentang kebenaran firman Tuhan yang ada di Alkitab. Nah, ini kan miskomunikasi dan selalu dipertanyakan di mana Yesus menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Nah, hambanya ini keliru. Saya yakin ketika dia seorang pendeta, ya, dia tidak diberikan leluasa untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena saya melihat dari profil-profil yang dia tampilkan, dia jago berpiano, saudara. Dia orang yang hebat dalam bermain musik. Dan talenta yang dimiliki oleh Broku Ustadz Kainama ini tidak tersalurkan sehingga dia menimbulkan kekecewaan, sehingga dia menjadi seorang mu'alaf. Nah, banyak hal yang disampaikan oleh hambanya ini tentang keberadaan Yesus, dan selalu setiap tampil dia selalu berbicara tentang Alkitab, dia selalu berbicara tentang Yesus. Dia katakan aku sayang kepada Yesus, tetapi dia memilih untuk menjadi mualaf atau dia memilih menjadi seorang Muslim. Saya berharap sekali jadilah Muslim yang baik, yang menjadi seorang penceramah bagi umat, bukan mengangkat ceramah itu dari firman Tuhan atau pribadi Yesus. Tetapi saya sependapat, saya sangat senang dengan beliau ini, dan saya berpikir positif saja kepada beliau bahwa ketika dia menyampaikan atau membuka ayat-ayat firman Tuhan dalam Alkitab, itu membuktikan bahwa hampir dipastikan beliau ini memberitakan Injil yang sesungguhnya, ya. Tetapi saya mau koreksi pada saat hari ini bahwa beberapa ustadz-ustadz yang lain juga, bro-bro yang hebat-hebat ini juga selalu mempertanyakan kalau memang benar Yesus adalah Tuhan, di mana dia menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Sangat banyak di Alkitab, saudara, bahwa Yesus menyatakan dirinya bahwa dia adalah Mesias, dia adalah Tuhan. Tetapi bro-broku ini, ya, selalu menganggap bahwa pemahaman mereka dicoba masuk dari pemahaman secara Islam, dari pemahaman secara Al-Quran. Harusnya orang yang harus memahami itu harus dipahami secara Kristen, secara Alkitabiah, secara firman yang disampaikan lewat Alkitab, yang dituliskan lewat para nabi-nabi. Nah, tapi okelah, tidak apa-apa. Untuk saat kesempatan hari ini saya mau memberikan sedikit pencerahan kepada broku yang ustadz ini yang selalu mencurigai hal-hal yang berpikir negatif, ya, bahwa sebenarnya tujuan Allah ya untuk mengutus atau untuk membuat, ya, firman itu menjadi manusia. Allah sangat merahasiakan dirinya. Allah begitu merahasiakan siapakah dirinya. Bahkan di Al-Quran juga dicatatkan dengan banyak sekali. Nah, kalau kita melihat bahwa di Al-Quran sendiri pun dicatatkan dengan leluasa bahwa Al-Masih itu dia adalah kalimatullah, yaitu firman Allah. Nah, kalau itu tidak disadari, saudara, maka ini adalah kekeliruan yang sangat luar biasa. Al-Masih adalah kalimatullah, firman Allah yang maha besar. Tak seorang pun disebut firman Allah selain daripada Al-Masih. Itu pertama. Dan yang kedua adalah Isa Al-Masih, orang yang terkemuka di dunia dan juga di akhirat, ya. Dan yang ketiga adalah ia memiliki,
ya, pengenalan atau pengetahuan tentang hari kiamat, bahwa hari kiamat itu hanya diketahui dan hanya Allah sendiri yang tahu tentang hari kiamat berakhir. Dan masih banyak lagi, saudara, masih banyak lagi yang mau kita sampaikan, masih banyak lagi yang mau kita jelaskan sebenarnya. Tetapi untuk saat kesempatan ini, saya berharap bahwa hambanya Ustaz Kainam beritakanlah ya, dengan realitas yang ada, bahwa Tuhan yang sesungguhnya adalah Yesus. Saya yakin bahwa ada banyak di Alkitab alasan-alasan mengapa Yesus memang dirahasiakan, dirasakan dari segala penyebutan dirinya bahwa dia adalah Tuhan dan Allah. Nah, kalau kita melihat ada satu ayat firman Tuhan yang dijelaskan dan dituliskan di dalam Lukas pasal 4 ayat yang ke-31. Ya, di sini saya akan bacakan kepada kita bahwa Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghadiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Ini membuktikan bahwa setan berulang kali menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Al-Masih. Ya, Yesus adalah Mesias. Tetapi Yesus menyuruh setan yang ada di dalam orang itu untuk diam. Supaya mengapa? Karena di antara orang-orang banyak itu ada banyak orang-orang Yahudi, ada banyak orang-orang Farisi, ada banyak orang-orang yang ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala berada di tempat itu. Karena itu merupakan tempat ibadah. Saudara tahu bahwa ketika dia menyatakan diam, supaya iblis, supaya setan itu tidak berbicara lebih banyak lagi tentang dirinya, karena memang dirahasiakan supaya dia tidak dinyatakan sampai dia bangkit dari antara orang mati. Itulah rahasia mengapa Yesus tidak menyebutkan dirinya. Kalau Yesus menyebutkan dirinya bahwa dia adalah anak Allah yang sesungguhnya, bahwa dia adalah Mesias yang sesungguhnya kepada orang banyak, maka bisa dipastikan Yesus tidak akan disalibkan, Yesus tidak akan dibunuh. Maka rancangan Allah untuk penebusan manusia dari dosa akan menjadi gagal. Saudara tahu bahwa Yesus datang bukan untuk menebus dosa manusia, tetapi Yesus datang untuk menebus manusia dari dosa. Ini dua kata yang berbeda, saudara. Yesus datang bukan untuk menebus dosa manusia, tetapi Yesus datang untuk menebus manusia itu dari dosa dengan cuma-cuma, dengan tidak membayar sesuatu apapun. Apa maksudnya cuma-cuma? Untuk penebusan itu tidak diperlukan lagi pengorbanan-pengorbanan yang seperti dilakukan oleh orang-orang Israel, yang seperti dilakukan orang-orang Yahudi kepada Tuhan. Tidak lagi memerlukan korban-korban kambing domba dan segalanya, tetapi dia dikorbankan, dia menjadi korban yang kudus dan tidak bercela, dan tidak, kita sudah ditebus, bahwa kita adalah manusia yang ditebus dari dosa. Tuhan Yesus memberkati, haleluya.